Kepercayaan terhadap seseorang bisa tumbuh dengan adanya ketulusan. Tetapi, kepercayaan bisa menjadi sebuah kebencian karena pengkhianatan. Dan kepercayaan tidak akan bisa didapatkan kembali oleh seseorang yang telah mengkhianati kepercayaan orang lain. Mereka tidak akan mau menerima seseorang yang telah membuat hatinya sakit dan kecewa. Pengkhianat tidak akan pernah bisa hidup dengan tenang dan bahagia, karena mereka telah membuat hati seseorang merasakan sakit yang mendalam dan meruntuhkan kepercayaan yang selama ini dibangun. Aku tidak habis pikir setega itu seseorang melakukan pengkhianatan terhadap orang yang begitu tulus mempercayainya. Di mana akal dan pikirannya? Di mana masih punya hati dan pikirankah orang seperti itu? Kurasa tidak. Mereka punya hati dan pikiran, tapi tidak dipakai dengan benar. Hati dan pikiran mereka digunakan untuk membuat orang sakit hati, kecewa, hancur sehancur-hancurnya dengan pengkhianatan yang mereka lakukan tanpa memikirkan hati seseorang. Mereka tidak peduli. Mereka hanya mementingkan diri mereka sendiri tanpa memikirkan hati orang lain. Walaupun orang lain terluka, sakit dan kecewa, mereka tidak peduli dengan semua itu. Pengkhianat hanya tahu tentang mengkhianati, dan mengkhianati tanpa tahu arti kepercayaan, cinta, dan kasih sayang yang tulus dari seseorang. Apakah mereka berhak untuk mendapatkan itu semua? Tidak, mereka tidak berhak mendapatkan itu semua. Karena seseorang yang memiliki hati tulus tidak akan mau memberikan hatinya kepada seorang pengkhianat. Pengkhianatan sering terjadi di dalam percintaan, seperti kisah sahabatku yang dikhianati oleh kekasihnya. Sahabatku sudah menjalin hubungan dengan kekasihnya kurang lebih 1 bulan. Awalnya mereka bahagia, tertawa bareng, bercanda bareng, semua hal dilakukan bersama. Tapi pada saat itu kasihnya tidak memberikan kabar kepadanya dan menghilang begitu saja. Sahabatku mencoba untuk mengirimkan pesan kepadanya, tapi apa? Tidak ada jawaban dari kekasihnya. Setelah beberapa lama tidak ada kabar dan menghilang begitu saja, kasihnya memberikan kabar kepadanya. Kabar buruk, yaitu bahwa kasihnya tidak bisa lagi melanjutkan hubungan percintaan dengan dirinya. Dia pun merasa kecewa dengan keputusan
kekasihnya. Dia nangis sesenggukan dan menanyakan alasan yang sebenarnya kepada kekasihnya. Mengapa ia memutuskan hubungan dengan dirinya? Apa sebabnya? Namun, kekasihnya tidak mau menjawab alasan yang sebenarnya. Dan tidak peduli. Sahabatku memutuskan untuk tidak lagi mengenal, menyapa, menegur, ataupun melihat wajahnya sekalipun. Dan sahabatku akan melupakan bahwa ia pernah mencintai kekasihnya. Sahabatku begitu hancur sehancur-hancurnya, kecewa sekecewa-cewanya, sakit sesakit-sakitnya. Setelah kejadian itu, sahabatku mengetahui satu hal, bahwa kekasih yang dahulu ia cintai kini telah berhubungan percintaan dengan seorang wanita. Wanita itu adalah mantan dari kekasih yang dahulu ia cintai. Dia menyimpulkan bahwa itu adalah alasan yang sebenarnya, itu adalah alasan yang sebenarnya kasihnya memutuskan hubungan percintaan dengannya. Dia pun merasa dirinya hanya dijadikan pelampiasan saja. Dia tidak menyangka bahwa dirinya akan dikhianati, disakiti oleh seseorang yang dia cintai, sayangi, bahkan dipercayainya. Dia tidak habis pikir, kekasihnya setega itu melakukan pengkhianatan terhadap dirinya. Seiring berjalannya waktu, ia melupakan kejadian itu. Dan dia melupakan kejadian itu. Tapi dia tidak akan melupakan pengkhianatan yang dilakukan mantan kekasihnya terhadap dirinya. Hingga pada akhirnya mereka tidak saling mengenal, menegur, menyapa, dan bahkan tidak lagi berkomunikasi. Setelah itu sahabatku mengetahui satu hal, bahwa mantan kekasihnya tidak lagi berhubungan percintaan dengan wanita tersebut. Sahabatku yakin bahwa karma itu pasti berlaku untuk seorang pengkhianat. Tapi dia prihatin dengan mantan kekasihnya, dengan apa yang dialaminya. Namun itu balasan dari Yang Maha Kuasa untuk seseorang yang telah menyia-nyiakan, seseorang yang tulus mencintainya dengan sepenuh hati. Beberapa bulan kemudian, sahabatku menemukan sosok pria yang ia jadikan kekasihnya hingga saat ini. Awalnya mereka tidak saling mengenal, tidak saling mencintai, tetapi seiring berjalannya waktu, dengan berkomunikasi secara terus-menerus, pada akhirnya mereka saling mengenal satu sama lain, dan tumbuhlah rasa cinta di antara keduanya. Sahabatku merasa bahagia dan bersyukur karena dipertemukan dengan sosok pria yang tepat untuknya, yang mencintainya dengan tulus dan membuatnya bahagia. Dia yakin bahwa akan ada pelangi setelah hujan. Artinya, dia menemukan kembali kebahagiaannya setelah melalui kejadian yang begitu sangat menyakitkan untuknya. Dia berterima
berterima kasih kepada mantan kekasihnya. Karena mantan kekasihnya atau masa lalunya lah yang membuat dia bisa bertemu dengan sosok pria yang baik dan bisa menjaga diri. Dan bisa menjaga diri. Dia tidak pernah menyesali kejadian yang terjadi di masa lampau. Karena kejadian yang terjadi di masa lampau adalah pelajaran yang berharga untuk kehidupan yang lebih baik.